Shalom keluarga besar Saga Group, selamat sore, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa sehingga kita boleh ada di waktu untuk duduk bersama yang sudah kita sepakati untuk dikuatkan lagi, dibawa pada pengharapan yang baru lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Pada bulan Juli ini kita masih membahas tentang integritas di dunia kerja, di lingkungan dunia kerja. Mari sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih pemeliharaanmu hingga di sore hari ini kami boleh duduk untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau diajar, dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba dengan kuasa-Mu, wibawa dan otoritas Allah untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sembunyikan hamba di balik kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu untuk berbicara mewakili Engkau. Engkau tahu Tuhan atas kebutuhan kami keluarga besar Saga, atas tiap pribadi, kebutuhan-kebutuhan pergumulan keluarga. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati. Mari sama-sama yang di rumah katakan amin, puji nama Tuhan. Ya, kita bicara tentang integritas ya, dan kita bicara integritas di dunia kerja. Apa itu integritas? Keselarasan antara apa yang ada di hati, di pikiran, di perkataan, dan di interaksi, di perbuatan, di tingkah laku kita, khususnya di lingkungan kerja. Nah, pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara membaca seseorang yang ada dalam daftar Tuhan sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi saudara yang kekasih, saya mau katakan Daud adalah orang yang berkenan kepada Allah. Siapa yang memberi pernyataan itu? Allah sendiri ya. Di sini dikatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan. Jadi ini adalah pernyataan dari Allah, penilaian Allah kepada Daud. Dan dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Aku telah mendapat, berarti Tuhan mencari-cari orang yang berkenan, orang yang punya integritas di atas muka bumi ini. Itu sebabnya Allah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Apakah hanya Daud yang berkenan? Tidak. Tuhan saat ini masih mencari orang yang berkenan kepadanya seperti Daud ya. Dan Allah jelas menulis di sini tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Dari sekian angkatannya Daud, manusia yang hidup pada waktu itu, Allah mencari-cari orang-orang yang akan dipakainya luar biasa, orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, dan didapati salah satunya di angkatan itu adalah Daud. Daud yang mana? Ada banyak Daud. Di sini dikatakan Daud bin Isai. Saudara, betapa amat pentingnya, sehingga dengan jelas Allah dengan teliti mencatat hari ini buat saudara dan saya, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, Daud anak Pak Isai. Di atas muka bumi ini banyak orang bernama Elizabeth seperti saya, tetapi
Tuhan memakai Elizabeth Tan untuk datang ke kota Jayapura, ke tanah Papua. Saudara yang kekasih, Tuhan mencari-cari orang yang punya integritas, yang hati, pikiran, perkataan, dan tingkah lakunya semua selaras. Bukan di mulut lain, di hati lain. Bukan di mulut bicara apa, pada prakteknya tingkah lakunya bertentangan dengan apa yang diucapkan. Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku, dan bukan itu saja dikatakan di sini, dan yang melakukan segala kehendakku. Segala, bukan pila-pila. Oh, ayat yang ini saya kerjakan, yang ini belum bisa saya kerjakan. Semua kita harus berusaha, karena Tuhan mau mencari orang yang berkenan, orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu semua apa maunya Tuhan, isi hati Tuhan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu keinginan Tuhan kalau kita tidak sering bertemu di dalam doa? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita jarang membaca firman Tuhan? Sebab itu mari ya, kalau kita sudah baca firman, kita sudah bangun keintiman dengan Tuhan, kita bisa nyanyi seperti ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai diriku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Jadi mari bangun keintiman. Bagaimana untuk intim? Ada jam doa pribadi. Bagaimana untuk intim? Baca firman Tuhan. Maaf, disiplinkan membaca firman, entah pagi atau malam sebelum tidur. Dengan demikian kita makin banyak baca firman, perkataan Tuhan yang kita baca ini, ya, logos yang tertulis ini akan jadi rema, mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita, pikiran kita. Maka kita jadi orang yang punya integritas, yang selaras apa yang kita katakan, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, dan apa yang kita lakukan. Sehingga waktu kita ada di lingkungan kerja, di tempat divisi mana kita ditaruh di perusahaan, kita bisa tunjukkan integritas kita. Puji nama Tuhan. Nah, siapakah Daud? Mari kita melihat lebih jauh ya. Saudara, waktu saya menemukan ayat ini, saya berpikir begini. Kok orang yang merencanakan pembunuhan, orang yang mengirim kepala pasukannya ditaruh di depan supaya dibunuh, supaya istrinya bisa dinikahkan, ya. Kok Tuhan bilang berkenan? Apakah kejatuhan Daud itu tidak menghalangi perkenanan Tuhan kepadanya? Mari kita mau belajar lebih jauh lagi, ya. Kita lihat latar belakang keluarga. Daud adalah cicit dari Rut dan Boas, anak bungsu dari 8 bersaudara, dan dipersiapkan untuk menjadi gembala. Dalam pekerjaan inilah ia ditempa menjadi berani, yang kemudian hari terbukti dalam pertempuran Daud bisa melawan, membunuh berlaksa-laksa, ya. Dalam pekerjaan itu juga ia belajar kelemah lembutan dan jiwa pengasuhan terhadap kawanan dombanya. Yang di belakang hari disyairkan sebagai sifat-sifat Allahnya. Seperti juga seorang Yusuf, ia menderita karena niat-niat jahat dan hati yang cemburu dari kakak-kakaknya. Barangkali karena bakat-bakat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Di satu pihak ia rendah hati menyebut kaum keluarganya, tapi di pihak lain Daud menjadi bapak leluhur dan keturunan yang ternama
seperti yang tertera di silsilah Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Jadi Daud ini punya 8 bersaudara, saudara-saudara yang lain dikirim kepada kerajaan, dipersiapkan ya sebagai relawan, sebagai ikut wajib militer untuk mempertahankan negaranya, jadi tentaranya Saul, tetapi Daud disiapkan menjadi gembala. Nah, dalam hal ini Daud tidak menyesal apa yang diberikan oleh orang tuanya. Walaupun pada saat itu satu kehormatan ketika seorang laki-laki ada di barisan tentara negara, bela negara. Lalu yang kedua, tadi saya katakan sifat-sifatnya Daud, ya, dia punya hati gembala, kelemah lembutan. Itulah ciri-ciri orang yang punya integritas, ya. Lalu yang kedua, tadi juga dikatakan dari keturunannya lah lahir Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, ketika kita punya integritas, ketika selaras perkataan, hati, pikiran, tingkah laku kita, Tuhan memakai orang-orang yang demikian dengan luar biasa. Dari keturunan Daudlah lahir Sang Juru Selamat. Lalu apalagi ciri-ciri orang yang punya integritas? Dia bisa bekerja sama. Seperti dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Demikian juga Daud. Ya, dia punya pengurapan yang luar biasa. Pengurapan Daud dan persahabatannya dengan Yonatan. Dia tidak melihat bahwa Yonatan anak Saul yang akan membunuh dia. Dia tidak bermusuhan dengan Yonatan karena ayah Yonatan Saul begitu iri hati, dengki kepada Daud dan ingin membunuh Daud. Daud tidak katakan karena ayahmu seperti itu saya tidak bergaul dengan engkau. Sebaliknya Yonatan dan Daud bergaul sangat intim. Keberhasilan peperangan justru karena mereka bersahabat, kerjasama tim, ya. Orang yang punya integritas, dia tidak egois, dia bisa bekerja sama. Pastikan kita juga adalah orang-orang yang bisa bekerja sama di lingkungan tempat kita bekerja. Seperti contoh beberapa minggu yang lalu, orang yang punya integritas Daniel punya tim, Daniel punya Sadrak, Mesak, Abednego. Demikian juga Daud, saya mengatakan dia dekat dengan Yonatan. Maka ketika Yonatan meninggal dunia, Daud merasa terpukul, Daud merasa kehilangan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tahu bahwa teman yang satu ruangan dengan kita atau teman yang satu divisi, pembagian tugas di Saga, ya, ternyata teman saya tidak hadir. Ketika anaknya mungkin sakit atau mungkin ada kedukaan, bagaimana perasaan kita kepada teman? Kita harus berempati. Bukan saja dia partner, dia tim yang bisa bekerja sama. Tetapi ketika teman kita bermasalah, punya pergumulan, kita juga merasakan beban itu. Itulah ciri-ciri orang yang punya integritas. Dia tidak egois, tapi dia bisa menjalin komunikasi dengan baik, ya. Lalu yang keempat, ya, orang yang punya integritas, dia tidak punya musuh. Kita lihat dari kehidupannya Daud, ya. Kadar persahabatan Saul terhadap Daud terus merosot. Akibatnya pahlawan nasional muda itu harus melarikan diri dari sergapan raja yang begitu tega mengancam hidupnya. Ia dicomot dari karir jenjang kemiliteran, dibohongi dalam hal putri yang sudah dijanjikan kepadanya. Kemudian dikawinkan dengan putri Saul yang lain, yaitu Michal. Persetujuan perkawinan ini sebetulnya dimaksudkan untuk kematian Daud. Dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-10 kelihatan bahwa di istana Saul ada sekelompok orang yang dengan sengaja mengipas-ngipas permusuhan Saul terhadap Daud, dan suasana kian memburuk. Usaha Saul yang lain gagal untuk membunuh Daud dengan lembingnya, disusul oleh usaha berikutnya dengan memenjarakan Daud.
tapi digagalkan oleh muslihat Mikal istri Daud. Hal yang menonjol pada saat kritis ini adalah cara kedua anak Saul, Yonatan dan Mikal, menggabungkan diri dengan Daud dan menentang bapak mereka sendiri. Kenapa saudara anak-anaknya Saul bergabung dan membela Daud? Karena anak-anaknya melihat hal yang benar dalam pribadinya Daud. Kenapa Daud yang berzina dengan Betseba ini akhirnya diangkat Tuhan tinggi? Karena ketika Nathan datang, yang terakhir yang keempat ya, ketika Nathan datang menegur kesalahannya Daud, tidak seperti Saul waktu ditegur dan marah, tidak menerima. Sebaliknya Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud mengatakan, aku telah berdosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Daud mengemaskan diri, membuka jubahnya, masuk ke ruang Maha Kudus, memohon ampun. Dari sanalah Tuhan memulihkan keadaannya. Orang punya integritas bukan tidak akan jatuh, bisa saja jatuh, tetapi dia segera bangkit. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali juga dia bangkit. Bukan sudah jatuh, akhirnya sudah terlanjur basah, lalu kita berkubang dalam dosa. Tidak demikian saudara. Ya, ketika Tuhan melihat hati kita, penyesalan kita, ya, dia akan angkat semua dosa-dosa itu. Dia ampuni, dia pulihkan, dia berikan hati yang baru. Ya, saudara, mari kita tidak bisa lepas dari yang namanya kegagalan, kejatuhan, tetapi jangan lalu kita tergeletak. Ingat, kalau kita minta ampun kepada Tuhan, Dia akan menopang kita. Ya, ingat pujian yang mengatakan apa? Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dia. Kenapa tangan Tuhan menopang dia? Karena kita berteriak seperti anak kecil yang mau jatuh, "Mama!" Lalu dijemput, mamanya lari mengejar. Ketika saudara dan saya ada dalam kelemahan, Tuhan segera datang menopang kita, sehingga kita jatuh tapi tidak tergeletak. Artinya tergeletak apa? Akibat tergeletak adalah kita tidak bisa bangun lagi. Ya, tetapi kalau kita berteriak pada saat kita jatuh, maka Allah berlari mengangkat kita, membangkitkan semangat kita, sehingga kita bisa bangkit dan berjalan lagi. Amin. Ya, mari kita mau katakan pada Tuhan, kalau kita sedang dalam kelemahan atau sekarang sedang jatuh dalam segala macam. Orang bisa jatuh itu dari tahta, ya, dari wanita, ya, dari harta. Kita bisa mencuri uang, kita bisa jatuh, ya, berselingkuh dengan istri orang, dengan suami orang. Kita bisa jatuh dalam tahta, rebutan, wah, cari muka, carmuk, cari muka di depan bos supaya diangkat, terus dipromosikan. Jangan, mari kita jadilah orang yang punya integritas. Orang punya integritas bukan berarti superwoman, superman, ya, bukan. Kita bisa punya kelemahan, tetapi dalam kelemahan kita kuasa Tuhan dinyatakan, kata Rasul Paulus. Justru dalam kelemahan pula kuasa-Mu dinyatakan. Katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Saudara ingat pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Dikeluarkan, dibuang jauh. Lalu apa? Tiada diingat-ingat lagi pelanggaran saudara dan saya. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
pelanggaranku. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh seperti Daud, Tuhan akhirnya mengatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku. Ini sudah menjadi jawaban buat kita semua. Orang yang berzina itu, orang yang mengirim suami dari Batseba sehingga mati dalam peperangan, ternyata Tuhan ampuni pelanggarannya. Karena ketika diutus hamba Tuhan, Nabi Nathan menegur dia membuka diri. Mari jadilah seperti Daud, orang-orang yang punya integritas. Dia memiliki keluarga. Tuhan sampai sebutkan dari keturunannya Daud, bukan sebutkan, Tuhan izinkan dari keturunan Daud lahir Yesus Kristus. Secara jasmani, ya, Yesus keturunan dari Daud. Orang yang punya integritas bisa bekerja sama, ada tim. Ya, lalu yang berikutnya, Daud memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Ketika ditegur, dia minta ampun. Ketika dia jatuh ditegur, dia bangkit karena pertolongan Tuhan. Mari tidak usah lama-lama, sore hari ini kalau Anda merasa sedang lemah atau sedang jatuh, ya, saya tidak tahu apa yang membuat Anda jatuh secara rohani, tapi mari bangkit lagi. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, ampuni aku Tuhan. Kalau Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk kehidupannya Daud, Tuhan bisa kirim hamba Tuhan untuk diriku. Di mana saudara berjemaat? Hubungi gembala saudara, katakan minta waktu untuk konseling biar dilayani dari pergumulan yang dihadapi, entah kejatuhan soal keuangan, kejatuhan soal rumah tangga dan lain sebagainya. Cari Tuhan lewat hamba-hambanya, lewat gembala-gembala saudara. Ya, saya juga tidak tutup pintu kalau mau bertemu dengan saya untuk konseling. Saya akan beri waktu. Karena saya juga tidak mau ada orang yang berlama-lama jatuh. Dia harus segera bangkit. Tidak boleh tergeletak, pingsan, bahkan sampai mati dalam kejatuhannya. Puji nama Tuhan. Kita mau tunduk kepala, kita mau mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk contoh seorang Daud yang memiliki integritas, yang memiliki tim yang baik, ciri-ciri orang yang punya integritas. Dia juga memiliki hati gembala, perkataan perbuatannya menyejukkan orang lain. Dia juga Tuhan memiliki ketaatan ketika ditegur akan kesalahannya. Dia minta ampun dan dia bangkit dari kesalahannya. Inilah orang yang berintegritas. Ajar kami Tuhan untuk bisa seperti Daud. Terima kasih Bapak. Berkati perusahaan Saga Group semuanya, mulai dari owner, para manajer-manajer yang ada di 8 saga yang tersebar di kota dan juga sampai di kabupaten. Pengembangan-pengembangan saga selanjutnya kami bawa ke hadapan Tuhan, campur tangan sehingga bisa sesuai firman-Mu. Ketika perusahaan ini dikelola dengan baik, Tuhan akan tolong untuk mengembang ke kiri dan ke kanan, melebarkan sayap perusahaan. Orang-orang semua yang tinggal ikut mengembangkan perusahaan ini sebagai karyawan, mulai dari yang paling rendah sampai yang tertinggi jabatannya, adalah satu tim yang dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan setiap target-target setiap bulannya, setiap tahunnya. Dan perusahaan ini akan maju untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan kota Jayapura. Mari semua kita juga berdoa untuk Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, SKPD, seluruh jajaran yang ada. Penanganan COVID di kota ini Tuhan lawat, Tuhan bekerja beracara. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, para SKPD-nya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh Bupati, Wali Kota yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tanah Papua ini dalam lawatan Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri turun sampai ke bawah Tuhan. Setiap gubernur di seluruh Indonesia
bangsa ini akan dipulihkan. Penemuan-penemuan vaksin ya Tuhan, Engkau tolong untuk mengatasi corona pada waktunya. Kami akan lihat Indonesia dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa di surga, pada akhir daripada penyampaian firman dan doa syafaat ini. Mari yang di rumah, angkat kedua tangan, terima berkat. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya, turun atas keluarga besar Saga Group, atas setiap rumah tangga pribadi-pribadi dari sore hari ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin.